Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ke-9 PBG dalam jabatan tahun 2021 IAIN Ponorogo, mata kuliah perangkat pembelajaran, disusun oleh Habibur Rahman, Sarjana Pendidikan. Saman tekan tetap. Ya. Go it. Ya, go it, tekan go it. On. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat semuanya? Baik. Hari ini kita bertemu melalui Zoom meeting ya. Karena belum bisa tatap muka langsung, tidak apa-apa, kita belajar kembali melalui Zoom meeting. Namun sebelumnya mari kita mulai dengan membaca doa dulu. Minta tolong Mas Fatir untuk dipimpin membaca doanya. Kita berdoa. Kepala ditunduk, berdoa mulai. Wah, selesai. Baik, terima kasih. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 5 ya. Tema 5, kita lanjutkan materi kemarin, subtema 3. Nah, kita mulai masuk subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Namun sebelum dimulai anak-anak, coba silakan disiapkan dulu peralatannya, lembar kerjanya dibuka, buku pegangannya silakan dibuka. Oke, sudah semua? Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu yang berjudul Hari Merdeka atau 17 Agustus. 11 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka, dan bangsa, dirinya bangsa Indonesia, merdeka tetap merdeka. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Apa anak-anak? Belajar tentang apa? Keseimbangan ekosistem. Oke, sudah. Terima kasih. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, coba silakan dilihat kembali satu tayangan berikut. Menurut settingan awal alam semesta, bumi dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Namun di antara segala jenis makhluk hidup, akal budi kita, manusia, berkembang jauh lebih pesat. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, mungkin kita mulai berpikir, jangan-jangan kitalah spesies terhebat yang ditakdirkan untuk menguasai bumi. Inilah konsep antroposentrik yang mengawali kehancuran bumi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi, kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini ada sekitar 7,5 miliar manusia di bumi dan semuanya butuh makan. Akhirnya kita mencoba menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dampaknya pada lingkungan. Kita mulai menebang dan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Setiap harinya Oke. Coba saya ingin bertanya ya. Kira-kira apakah yang terjadi ketika hal tersebut benar-benar akan terjadi di waktu yang akan dekat?
gimana nasib kita, gimana nasib makhluk hidup seluruh alam semesta. Sehingga apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Coba Mas Fian, kira-kira apa yang bisa sampean lakukan? Dengan melakukan apa? Tidak menebang pohon sembarangan. Bagus. Oke, tidak menebang pohon sembarangan. Oke, terima kasih Mas Fian, bagus sekali. Coba kalau Mas Fatir, Ikut melestarikan. nah, sekarang silakan dibuka lembar kerja kalian. Silakan dibaca bacaan yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan. Bapak tunggu ya, silakan dibaca dengan cermat. Silakan dimulai. Baik, terima kasih. Sudah dibaca ya. Oke, coba kira-kira dari bacaan tadi apa yang kalian ketahui? Apa sih energi itu? Atau apa sumber energi kalau di planet kita, Bumi? Sumber energi terbesar kita. Apa, Mbak Via? Apa? Matahari. Oh iya, matahari. Bagus. Oke, terima kasih. Salah satu sumber terbesar kita yaitu matahari. Nah, ternyata selain itu, di bacaan juga sedikit menyinggung ya, apa itu konsumen, apa itu produsen, apa itu jaring-jaring makanan, apa yang disebut sebagai ekosistem, dan ada berapa jenis-jenisnya. Nah, itu tadi di bacaan tadi ada. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari kosakata. Mencari kosakata baru dari bacaan tadi yang menurut kalian masih belum dipahami atau belum pernah kalian jumpai. Silakan ditulis di buku catatan. Sudah bisa dimulai, silakan. Atau di lembar kerjanya bisa digarisbawahi dulu. Nah, kata apa yang belum kalian pahami silakan digarisbawahi atau ditulis di buku catatan. Oke, sudah. Coba Mas Sokip. Mas Sokip, satu kata yang sudah ditemukan apa Mas Sokip? Predator. Predator. Oke. Yang lain juga ya, kalau sudah ditemukan silakan ditulis. Nanti kemudian kita cari maknanya ya. Kata tersebut itu apa maknanya? Kita bisa mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau kalian kalau di rumah barangkali punya jaringan internet lebih, baik itu memakai laptop atau HP, bisa kalian searching ya. Apa sih artinya predator gitu. Oke, silakan sekarang dicari maknanya. Silakan dicari maknanya, kemudian nanti dituliskan. Nanti jika ada yang tidak paham, nanti kita diskusikan. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi, ketika kita menemukan kosakata baru, itu nanti kita bisa mencari artinya baik melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun referensi yang lain. Ya. Oke, kalau sudah ditemukan informasi barunya, nanti bisa kita buat peta pikiran. Kita buat konsep ya, untuk mengingat-ingat kosakata baru itu dan apa maksud dari kata tersebut. Oke ya, nanti tugas kalian adalah membuat peta pikiran atau peta konsep ya, yang berisi tentang kosakata baru beserta informasi yang kalian dapat. Oke, bisa dilakukan sekarang? Siap? Oke ya, silakan dicoba. Kalian bisa langsung menggunakan lembar kerjanya ya. Di situ ada. Silakan dituliskan di lembar kerja saja. Kan ya? Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Pada bacaan tadi, silakan dicari pokok pikirannya.
Kita lanjutkan di lembar kerja selanjutnya ya. Dilihat lembar kerjanya dibalik. Itu ada mencari pokok pikiran. Oke. Tadi ada berapa paragraf bacaan tentang jaring-jaring makanan? Tadi ada berapa paragraf, Mas Fian? Speakernya dibunyikan dulu ya. 3. Ada 3 paragraf. Oke, berarti kita cari pokok pikirannya masing-masing paragraf. Silakan. Oke, baik. Waktunya sudah habis ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Halo, halo. Kita lanjut ya. Kita ice breaking sebentar. Coba biar fokus dan konsentrasi. Coba pegang hidung. Ya, oke. Cepet-cepetan ya. Kita harus fokus dan cepat. Pegang pipi, mulut, hidung, dagu. Mana dagunya? Dagunya yang mana dagu? Ini dahi nih. Ya, bagus ini. Yang kita pelajari selanjutnya adalah tentang ekosistem yang ada di seluruh permukaan bumi. Oke. Kita bagi. Nah, ini silakan dilihat ke layar bahwa banyak sekali ya ekosistem yang ada di permukaan bumi. Seperti misalnya ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem laut, ekosistem gurun, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini nanti kalian akan Bapak berikan satu jenis ekosistem ya. Coba untuk Via dan Revi beserta Sokib, Pak Habib berikan ekosistem yang ada di sawah. Ada di mana? Speakernya dinyalakan. Ada di mana? Sawah. Oke. Untuk Cesa, Lia, sama Fatir, kita kasih ekosistem laut. Ekosistem apa? Ekosistem laut. Baik. Selanjutnya untuk Vian sama Farel sama Rizky ya, kita kasih ekosistem gurun. Ya, gurun ya. Oke. Coba sekarang Pak Habib kasih waktu, silahkan dibuat rantai makanan. Ya, kita buat rantai makanan dari ekosistem yang kalian dapat tadi. Oke, silakan dimulai ya. Ada peristiwa makan dan dimakan apa? Silahkan dibuat sebuah karya. Ya, boleh nanti memotong gambar atau membuat gambar, silakan, terus nanti dihias. Oke, silakan bisa dimulai membuat rantai makanan. Oke, kita lanjutkan. Coba sekilas ya, sekilas saja dulu. Coba apa sih hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Kalian bisa melihat yang ada di gambar layar? Ada? Sudah terlihat? Kita mulai ada beberapa gambar ya, mulai dari tanaman atau pohon. Kira-kira tanaman atau pohon ini dimakan oleh apa? Kelihatan? Kalau enggak kelihatan bisa di zoom ya, diperbesar. Kalau rantai makanan itu hanya satu alur ya. Contohnya misalnya kalau ada padi dimakan tikus ya. Tikus dimakan ular. Nah, ular dimakan elang. Itu
itu namanya rantai makanan. Sedangkan jaring-jaring makanan, di situ ada beberapa kaitan, ada beberapa alur. Misalnya padi, selain dimakan tikus, ternyata padi juga dimakan oleh ulat. Ya, berarti kan ada dua alur ya. Padi dimakan tikus sama padi dimakan ulat. Begitu juga dengan ulat misalnya. Ulat itu dimakan ayam sama dimakan apa coba? Yang memakan ulat biasanya burung, gitu ya. Ya. Nah, berarti kan ada dua alur. Kalau lebih dari satu alur, berarti kita sebut sebagai jaring-jaring jaring-jaring makanan. Oke. Tapi kalau satu alur, itu berarti rantai makanan. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, oke, di dalam jaring-jaring makanan itu terdapat 7 rantai. Kalau yang tadi itu ada 7 rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan 2 rantai ini saja. Ini kita sebutkan baru 2 ya. Kita sebutkan cuma 2. 2 jaring-jaring makanan. Ada padi sebagai produsen yang dimakan oleh tikus. Tikus ini sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Sehingga ular dikatakan konsumen tingkat 2. Kenapa? Karena dia makan konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Selanjutnya ular dimakan oleh burung elang. Nah, ini yang rantai makanan pertama. Ada rantai makanan lain. Di sini ada wortel. Wortel dimakan kelinci. Kelinci dimakan serigala. Serigala dimakan harimau. Berarti ada. Kalau lebih dari satu rantai makanan, berarti kita sebut sebagai jaring makanan. Itu ya, paham ya? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas ya. Oke, kalau tadi digambar, ini ada 7. Ada 7 rantai makanan di sini. Nah, ya, berarti kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, nanti hasil karya kalian silakan untuk difotokan ya. Hasil karya nanti difotokan mulai dari kosakata baru, terus ide pokoknya, peta konsepnya juga. Terus yang ketiga yaitu tadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan di ekosistem yang sudah kita bagi tadi. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak. Mungkin hari ini itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya untuk mencari kosakata baru ya, kita bisa mencari apa maksud dari kosakata tersebut melalui beberapa referensi, baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun misalnya kamus online ya. Terus kita buat peta pikiran biar kita lebih mudah untuk memahami kosakata tersebut. Itu. Nah, terus untuk jaring-jaring makanan dan rantai makanan sudah paham ya dari masing-masing ekosistem. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat, rajin belajar walaupun kita masih belum bisa tatap muka. Kalau ada hal-hal yang sulit untuk dipahami bisa langsung tanya ke Pak Habib. Ya. Oke, jangan lupa nanti hasil karyanya difoto ya. Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Ayo kita baca hamdalah bersama-sama. Audionya bisa dinyalakan. Kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.